Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah sangking anwa. Wa minhalan iku setengah sangking anwa ma utawi perkara yarju kang bali apa ma ila mabahithil ma'ani maring pira-pira pembahasane pira-pira makna al-muta'alliqati kang hubungan bil ahkami klan pira-pira hukum wa huwalan utawi iku arba'ata asyara 14 al awalu utawi kang awal iku al amu lafat kang am utawa lafat kang umum al baqi kang tetep ala umumihi ing atase keumumane al-am wa mithaluhulan utawi contone al-am al-baqi iku azizun longko idma min amin krana ora ana utawi lafat kang am idma min amin krana ora ana utawi lafat kang am iku illa wa khussa angin den taksis den taksis apa am faquluhum mongko utawi dawe Allah subhanahu ay usabbihu maha nyuciake Allah rupane qauluhu wa harramalan ngaromake sinten Allah ar-riba ing riba fa qauluhu iku khussa den taksis minhu saking haram riba apa al-araya bi aran araya hurrimat alaikumul maitatu hurrimat dan haramake alaikum ing atase sira kabeh dan haramake apa al maitatu batang khussa dan taksis minhu saking hurrimat alaikum sapa al mutarru wong kang kasreng wa maitatu samakilan batange iwak wal caradilan walam yujad lan ora den temu lidzalika krana mengkunu al-am al-baqi walam yujad lan ora den temu lidzalika krana mengkunu al-am al-baqi apa misalun pira-pira contoh mimma
mimma nyatane perkara la yutakhayyalu kang ora den cekroake fihi ing dalem apa taksisun taksis illa qalihi angin dawe Allah ta'ala halilul Allah rupane wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu lan utai Allah bikulli syai'in kelawan sekabehane suci-wici iku alimun dat kang utaneni fa innahu krana temen setune Allah ta'ala halilur Allah iku alimun dat kang utaneni bikulli syai'in kelawan sekabehane suci-wici al kulliyati tegese pira-pira bangsa kulliyah wal juz'iyati lan bangsa juz'iyah wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala rupane qaulihi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum dadekake sinten Allah ing sira kabeh dadekake sinten Allah ing sira kabeh min nafsin saking awa-awaan wahidatin kang siji ai adamun tegese Nabi Adam fa innal mukhatabina krana temen setune mukhatab bidzalika klan mungkunu qoulihi ta'ala wahum lan tegese mukhatab iku al-basyaru menungso kulluhum yaskabiyane basyar min durriyatihi tegese iku saking anak turune Nabi Adam kultu ngucap sapa ingsun wa dhahirulan utawi kang bertelo iku ai min dalika tegese iku saking mengkuno al-am al-baqi tegese iku saking mengkuno al-am al-baqi hurrimat utawi dawuh hurrimat dan haramake alaikum ing atase sira kabeh sapa ummahatukum pira-pira ibu sira kabeh al ayah fa inna min sighal umumi mongko temen setune iku setengah saking pira-pira sigat fa inna min sighal umumi mongko temen setune iku setengah saking pira-pira sigate pira-pira am iku setengah saking pira-pira sigate pira-pira lafat kang am al jam'a ono jama' al mudhofa kang den idhofahake wala taksis lan ora ono taksis iku maujud via ing dalam ayah asani utai kang kaping pindho wa salih lan kang kaping telu iku al-amu lafat kang am al-mahsusu kang den taksis wal amulan lafat kang am
alladzi kang uridu kang den karepake bihi kelawan apa al khususu taksis apa al khususu taksis al awalu taikang awal ay al al maksus al awalu taikang awal ay al al maksus iku kathirun akeh kata sisi qoulihi ta'ala kaya taksise dawe Allah Ta'ala rupane qoulihi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna talatata quru wal mutallaqatu lan utawi pira-pira wadon kang den tolak iku yatarabbasna ngenti-ngenti sapa mutallaqat bi anfusihinna kelan awak dhewe ne mutallaqat talatata quru'in kelawan telu pira-pira sucian yakni ngersake sinten Allah alhamila ing wadon kang hamil wal aisata lan wadon kang luas wasawirata lan wadon kang cilik biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala rupane qaulihi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna wa ulatul ahmali lan utawi pira-pira wadon kang anduweni wetengan iku ajaluhunna utawi mongsone ulatul ahmal iku ayyadna yen to nglahirake sapa ulatul ahmal hamlahunna ing wetengane ulatul ahmal wa qalihi ta'ala lan dawe Allah Ta'ala rupane qalihi walla iya isna walla ilan pira-pira wadon ya isna kang luas getih sapa Allah wa thanilan utai kang kaping pindho iku kakolihi kaya dawe Allah Ta'ala rupane qaulihi am yahsuduna ana ta drengki sapa kaum annasa ing menungso ai Rasulullah tegese Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lijam'ihi krana oleh ngumpulake ning Kanjeng Nabi wong finnasi ing dalam menungso bayane minal khisali nyatane pira-pira pakerti alhamidati kang den puji alladina wong akeh kala kang ngucap lahum maring alladin sapa annasu menungso ai Nu'aim bin Mas'ud tegese Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i kang bangsa Asja'i atau nama julukan likiyamihi krana oleh jumenenge Nu'aim makom makasirin ing dalam panggonane wong akeh fi tasbitil mu'minina ing dalam ngendoni pira-pira wong mukmin fi tasbitil mu'minina ing dalam ngendoni pira-pira wong mukmin
Anil khuruji saking metu bima klan perkara qalahu kang ngendika sapa nu'aim ing ma qalahu kang ngendika sapa nu'aim ing ma wal farqulan utawi bedane bainahuma ing dalem antarane awal lan tani iku annal awala temen sedune kang awal iku hakikatun hakikat li annahu krana temen sedune awal iku ustuk miladen lakokake apa awal fima ing dalem makna wudi akang den cetak apa awal lahu krana thumma khuswanuliten taksis minhu saking ma apa al-ba'du sebagian bimukhassisin kelawan perkara kang naksis bimukhassisin kelawan perkara utawa lafat kang naksis wasanilan utawi kang kaping pindho iku majazun majas li annahu krana temen setune tani iku sumila dan lakokake apa tani min awali wahlatin saking kawitane ambalan fi batima ing dalam sebagiane perkara utawa sebagiane lafat wudi akang den cetak apa tani lahu krana wa anna qarinata tani lan temen setuhune pertondone kang kaping pindho wa anna qarinata tani lan temen setuhune pertondone kang kaping pindho atau bukti gitu ya iku akliyatun bangsa akal wa qarinatul awalilan utawi qarinah utawa pertondone kang awal iku lafdiyatun bangsa lafat bayane min syaratin nyatane saking syarat wa istisna'in lan istisna au nahwi dalika utawa sepadane mengkono syaratin wa istisna'in au nahwi dalika utawa sepadane mengkono syaratin wa istisna'in wa yajuzulan menang apa ayura danyento den karepake di kelawan fani apa wahidun perkara siji kama kaya keterangan tabayana kang dadi pertelo apa ma fil isnaini ing dalam contoh loro bi khilafil awali berbedani kelawan kang awal fala buta mongko ora kena ora ayya beko fala buta mongko ora kena ora apa ayya beko nyento tetep apa aqallul jam'i luwih kitik-kitike kumpul utawa jamak luwih kitik-kitike kumpul Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan ada beberapa pemberitahuan ya. Alhamdulillah kemarin sudah mengadakan rapat yang dalam hasil rapat tersebut ada beberapa hal yang itu sangat penting untuk kita perhatikan demi menunjang kualitas kita semua di dalam belajar di mata ini.
salah satu dari beberapa hal yang sudah dirumuskan, sudah ditetapkan, tapi mungkin cara pelaksanaannya masih menunggu waktu yang pas ya. Di antara lain adalah nanti insya Allah tahun ajaran baru akan dimulai satu malam itu 2 mata kuliah. Ya. Satu malam itu nanti 2 mata kuliah dan juga 2 muhadir. Dan dimulainya waktu jam 7:30, jadi agak maju ya. Jam 7:30 sampai jam 9:30. Untuk kisah awal ya, untuk kisah awal itu jam 7:30 sampai 8:30. Terus kisah sani itu jam 8:30 sampai jam 10. Jam 9:30. Itu salah satu tujuannya adalah ya kita targetnya hatam ya. Karena dari beberapa yang sudah karena memang belum bersistem dengan baik, sehingga ini akan dimulai untuk target hatam. Di samping itu, untuk memenuhi SKS yang atau bobot ya, bobot mata kuliah, untuk memenuhi dan setidaknya tidak terlalu jauh, jadi bisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah nanti tahun ajaran baru untuk kurikulum sudah baru semua ya. Jadi saya harap dipersiapkan dananya ya, dana untuk beli kitab maksud saya, karena tidak dikontrol oleh Matali, teman beli sendiri di BIM sana. Itu insya Allah nanti sudah baru semua. Tapi ada beberapa kitab sampean yang tidak perlu diganti, seperti Fathul Mu'in, ini tidak perlu diganti. Dan juga ada beberapa kitab lain yang tidak perlu diganti. Jadi nanti sama lihat saja untuk jadwalnya. Insya Allah nanti Dzulqa'dah awal sudah jadi, insya Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan keaktifan. Nanti akan ada absensi khusus muhadir, ada juga absensi khusus mahasantri. Dan ini menjadi satu pertimbangan besar bagi nanti yang tidak mampu, tidak bisa aktif. Nanti setiap seminggu sekali ada rekapan ya. Setiap seminggu, bukan setiap sebulan. Tapi nanti setiap seminggu ini ada rekapan, sekaligus setiap bulan nanti ada rekapannya. Dan akan diuji coba untuk takziran. Jadi itu terkait dengan yang ketiga. Yang keempat adalah sistem perizinan. Jadi nanti perizinan juga akan betul-betul ditegasi, diketati bagi sampean-sampean yang merasa izin yang tidak penting kok tetap izin, ini tetap tidak akan dilayani. Jadi izin-izin akan dilayani ketika memang itu sangat penting dan darurat. Selain itu tidak mendapatkan izin, karena nanti urusannya bisa mengulang ya. Semakin zaman banyak izin, akan semakin banyak mata kuliah yang harus diulang tahun depan. Jadi berpotensi wisudanya mundur ya. Tidak jadi wisuda. Jadi mohon kerjasamanya ini demi mengawali ya, mengusahakan untuk menjaga kualitas ya, kita harus diniati, kita awali dengan yang baik. Dan yang terakhir adalah nanti kelasnya pindah ya. Insyaallah lokal untuk kelasnya akan dipindah gedung utara ya, gedung kandang kuda sana, tapi yang sebelah utaranya lagi. Nanti insyaallah kalau sudah semuanya sudah selesai akan dipindah ke sana. Jadi nanti agak jauh ya, agak jauh ke sana. Itu demi kebaikan bersama, karena nanti kantornya juga akan pindah semua. Saya harap ini menjadi satu persiapan bagi sampean. Di samping mempersiapkan untuk beli kitab, yang kedua adalah mempersiapkan jasmani dan rohaninya. Bagi zaman-zaman yang masih sering tidak masuk, masih
merasa ini tidak penting, ya silakan saja teruskan. Dan nanti kita akan ketati, dan silahkan ketika kok tidak atau merasa tidak bisa maksimal, segera sampaikan ke khususnya saya atau ke pak-pak yang lain supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Ya maksudnya gak ngebroti sampean, ya gak ngebroti liane. Jadi mengusahakan untuk aktif. Itu terkait dengan informasi dari hasil rapat kemarin, dan akan diusahakan secepatnya akan diberlakukan. Kemudian seperti janji saya kemarin, saya akan coba baca ya, minta tolong nanti saya tunjuk, silahkan dibaca sebelum nanti saya jelaskan apa yang saya baca tadi. Mungkin dari Putra dulu ya, coba yang belakang itu, berdiri di pojok, ayo sama deh, berdiri di tempat terus dibaca. Di tempat saja yang keras. Ilah Kleru lafate salah bahasa yang kleru. Ilah mabahafi. Jadi apa itu, Le? Kalimah apa itu? Mabahafi itu kleru. Mabahafi itu sigotnya apa? Sigotnya apa? Sama ikut bimbingan nggak? Hah? Ikut bimbingan? Terus, mabahati itu sigotnya apa? Sigot itu apa? Jangan-jangan nggak tahu sigot sama. Sigot itu apa? Sigot itu apa? Seorang arum deh. Sama ikut mustahik dunia enggak? Enggak ikut. Hati nanti yang ikut. Apa itu? Sigotnya apa? Sigot itu apa? Coba sebutkan sigot itu apa saja. Loh, karo le? Sama ini mata li lo ya. Sini ya, sigot karo. Fil madhi, fil mudhari, masdar itu jenis sigot le. Ya? Ngerti? Terus mabahati itu sigotnya apa itu? Ya? Asalnya apa wes? Madinya apa? Ngadeg sampingnya. Sambil berdiri. Kok lungguh, ya tetap ngadeg mau. Langsung jawab kok. Sampingnya juga berdiri. Ilah
Mubahati sifatnya apa? Sifatnya apa? Ya, nggak tahu. Coba sebutkan semua sifat. Sifat itu apa saja? Sebutkan. Ada apa saja? Tadi sudah saya jelaskan kan? Ayo. Sifat itu apa saja? Sampai nge. Sampai. Ambil berdiri. Baik, dibaca. Baru. Hah? Sifatnya apa? Hah? Sebutkan sifat itu ada berapa? Apa aja? Terus mabahati itu sebutnya apa? Master? Coba ditasrif. Bab berapa? Bab 2, wazannya apa? Coba ditasrif. If'il tafil. Terus itu yang mana? Zaman. Jadi bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Maf'alun. Kalau maf'alun berarti ini bacanya gimana ini? Katanya maf'alun. Kalau wazannya maf'alun itu bacanya gimana itu? Putri. Di depan nih. Nduk. Ini nduk.
Iku Azi Azi kalimat apa itu? Ya? Kalimat tandanya isim apa? Tandanya isim apa? Tanwin. Apa saja tanda isim? Terus ini tanda tanwinnya, tanda isimnya yang tanwin. Sikutnya apa? Sikutnya apa? Isim? Coba di tasrif. Ya, coba di tasrif. Ya bisa. Apa yang belakang pojok itu? Belakang pojok sendiri. Udah sama nah. Belakang pojok sendiri loh. Ini dibaca. Eh? Eh? Ar? Terus?
Al Kalimah apa? Isim apa? Isim apa? Isim apa, Nduk? Apa? Isim? Isim mufrad. Sikutnya apa? Sikutnya apa? Isim? Isim fa'il. Matinya apa? Doro? Dotoro? Apa itu? Coba ditasrif. Dotoro? Dotoro yatoru matoron? Berapa, Nduk? Berapa? Ketiga? Ketiga? Ketiga itu wazannya apa? Wazan bab 3 apa? Iya tuh Ki. Wazannya bab 3 itu apa? Sulasi. Wazannya apa? Fa'ala apa gitu loh. Fa'ala? Yaf'ilu. Masuk tuh, Nduk. Tasrif di. Bab 3, jadi bab 3. Apa wazannya? Sama ikut bimbingan betul? Betul? Lenang di? Udah ya, seduduk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma yarji'u ila mabahithil ma'ani al-muta'alliqati bil ahkami wa huwa 14. Al-awwal al-amu al-baqi ala umumihi. Selanjutnya adalah masih membahas tentang beberapa macam-macam lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran yang dikembalikan kepada makna. Jadi tolak ukurnya itu adalah makna. Di antara lain adalah pembahasan beberapa makna yang itu ada hubungan dengan beberapa hukum.
Jadi kaitan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran itu bisa mempengaruhi lafadz sama maknanya. Jadi lafadz sama makna ini dalam posisi hukum ini bisa juga memicu ada perbedaan. Mungkin salah satu contohnya adalah ada lafadz yang am tapi yang dimaksud atau yang dikehendaki secara hukum oleh Allah adalah makna. Ada juga al-kun bi iradati ba'din. Ada lafadz yang itu secara lafadznya adalah kulliyah, menunjukkan keumuman kulliyah, tapi yang dimaksud adalah ba'dun, ai bi iradati ba'din. Yang dimaksud adalah sebagian, bukan semuanya. Itu termasuk bagian dari pembahasan makna yang berhubungan dengan hukum. Dan di sini disampaikan bahwa arba'ata asyara, di sini ada 14. Yang pertama itu ada al-am al-baqi. Al-baqi ala umumihi, yakni lafadz yang umum yang tetap atas keumuman itu sendiri. Jadi lafadz yang umum tapi yang dikehendaki itu juga keumuman dari lafadz itu. Mithaluhu azizun, namun contohnya itu sangat sedikit sekali atau langka. Itmah min amin illa wa khussa, karena sesungguhnya tidak ada lafadz yang umum kecuali itu ditaksis, gitu ya. Jadi dari sini itu satu ada kefahaman bahwa Al-Quran itu walaupun lafadznya am, itu secara khusus itu sebenarnya ada pentaksisan. Ada pentaksisan, entah itu yang dimaksud oleh Allah ketika menyebutkan lafadz am itu siapa, itu pasti ada taksis. Jadi satu pendapat mengatakan tidak ada lafadz yang am kecuali lafadz itu ditaksis. Itu masih dalam kategori al-am sing al-baqi ala umumihi. Namun contoh sing al-am al-baqi ala umumihi ini sangat sedikit sekali. Hanya di beberapa contoh saja. Kemudian di sini seperti dawuhnya Allah wa harramar riba. Pada lafadz harramar riba, Allah mengharamkan riba. Lafadz ini khussa minhu al-araya. Karena lafadz ar-riba, riba itu kan banyak sekali macamnya, ya kan? Kemudian terkena hukum harrama. Terkena hukum harrama, yakni hukum keharaman pada riba. Tapi al-araya ini ditentukan atau khusus. Araya, araya itu apa? Araya itu jual beli kurma kering. Ini dipakai untuk membeli kurma basah atau kurma yang masih ada di pohon. Itu namanya araya. Ini boleh hanya dalam contoh ini saja. Tapi sebenarnya ini juga bagian dari riba, karena kan namanya riba itu kan ada lebihannya itu kan. Andai kan ketika kok kita beli kurma basah dengan kurma kering dalam porsi seperti ini, otomatis yang dibeli itu kurma basahnya jauh lebih banyak untuk biar sepadan dengan yang kering. Kalau kok diikutkan konteks waharramah riba, ini haram, karena itu juga bagian dari riba. Tapi wa khussa minhu al-araya, araya itu diperbolehkan, tapi hanya itu saja. Karena pada saat itu ada beberapa kondisi di mana itu sangat dibutuhkan. Jadi saya beli kurma kering dengan kurma basah. Karena kurma kering ini bisa dikonsumsi, tapi kurma basah kan belum bisa. Sehingga ini menjadi satu kebolehan, walaupun ini termasuk bagian dari riba. yang pada intinya riba itu ada lebihannya. Ada lebihan pada suatu perkara yang sama. Saya beli beras dengan beras. Saya beli kurma dengan kurma. Nah, tapi dalam konteks ini pada lafadz haram riba itu ditaksis hanya pada araya saja yang ini diperbolehkan. Tapi tetap bagian dari riba. Ya nek iso dihindari ngono rek. Kalau memang tidak terpaksa ya aja. Kemudian ada contoh lagi, hurimat alaikum al-maitah. Allah mengharamkan atas kalian semua itu bangkai. Ini kan pada lafadz al-maitah ini kan lafadz sing am. Nah, am itu berarti kuliah. Semua bangkai itu haram. Ternyata pada lafadz
hurrimat alaikum ini ditaksis. Dilanjutkan, khussa minhu al-mutarru. Dikhususkan hanya bagi orang yang mutar atau orang yang terpaksa. Jadi orang itu kalau terpaksa tidak makan mati. Tapi yang mau dimakan adanya cuma bangkai. Maka makan bangkai ini menjadi wajib. Karena nyawa ini jauh lebih harus diprioritaskan. Dalam kondisi mutar, maitah ini tidak diharamkan. Kalau memang adanya cuma maitah. Dan juga pada lafaz hurimat alaikum al-maitah, pada lafaz maitah niki karena al-am al-baqi ala umumihi, maka ini tetap ada pentaksisan. Di antara lain adalah bangkainya maitatu samak sama maitatul jarad. Bangkainya ikan sama bangkainya belalang. Dengan catatan di dalam syariatnya selama tidak taghayyur. Ketika ikan kok mati dengan sendirinya, terus taghayyur artinya sudah busuk dan sebagainya, ini tetap haram. Tidak boleh dimakan. Kecuali memang masih layak untuk dimakan. Belalang juga kayak gitu. Ketika ada belalang mati, boleh zaman konsumsi. Dengan catatan belum taghayyur. Berarti ini kan ketika mati sing tidak fidakatin syar'iyah, tidak disembelih secara syar'i, otomatis menjadi maitah. Maitah yang diharamkan. Ternyata ada pentaksisan pada lafaz hurimat alaikum al-maitah. Apa itu? Ya termasuk adalah jadi mutar ya. Mutar sama ikan yang sudah mati sama belalang. Jadi membuktikan pada lafaz am itu ada taksisnya. Kemudian walam yujad lidzalika mithalun mimma la yutakhayyalu fi taksisun. Dan tidak ditemukan sesamanya contoh yang tadi saya sampaikan mimma la yutakhayyalu fi taksisun, yang taksis itu tidak ada pada perkara itu atau pada lafaz itu. Jadi semua lafaz am itu ditemukan ada taksis. Dan tidak ditemukan lafaz yang menyamai itu tidak ada taksisnya, itu tidak ditemukan, semuanya ada. La yutakhayyalu itu maksudnya tidak di nek cekron ya, bahasa Jawanya cekron itu berarti tidak dianggap apa ya, tidak diseliputi lah ya. Jadi bahwa taksis itu pasti ada. Tidak dimungkinkan lafaz yang am itu tidak ada taksisnya, pasti ada. La yutakhayyalu bihi taksisun, atau tidak bisa difikirkan, tidak bisa dibayangkan ada lafaz sing am tapi gak ada taksisnya. Ini tidak ditemukan atau tidak bisa dibayangkan kecuali ada taksisnya. Yaitu kehebatan Al-Qur'an, bahwa lafaz-lafaz Al-Qur'an itu kalau tidak betul-betul difahami oleh orang-orang yang khususnya ahli usul, kemudian ahli hadis juga, itu tidak akan mampu memahami Al-Qur'an secara utuh. Karena pada dasarnya Al-Quran itu juga banyak sekali karakter-karakter yang itu tidak kita ketahui. Dan bisa diketahui melalui taksis itu tadi. Illa qouli ta'ala, kecuali pada lafaz, nah ini yang tadi yang dimaksudkan adalah azizun. Lafaz-lafaz yang am, tapi sing al-baqi ala umumihi. Dan itu dihukumi qalilun atau azizun. Sangat sedikit sekali. Dan ini termasuk contohnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu adalah mengetahui semua hal. Mengetahui semua hal. Pada lafaz kulli syai', ya begitu ya. Fa innahu ta'ala alimun bi kulli syai'. Ini tidak ada taksisnya. Yang namanya Allah, ya karena Allah ya, Allah itu tidak mungkin ada sifat kurang, sehingga pasti alimun bi kulli syai'. Tidak ada yang ditaksis. Artinya kalau ada ditaksis berarti ada yang tidak diketahui. Itu namanya taksis. Tapi karena pada contoh ini tidak ada taksis, maka ini yang tadi saya sebutkan adalah azizun. Hanya pada lafaz-lafaz tertentu saja, dan ini hanya dikaitkan kepada Allah. Lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang tidak mungkin ada taksisnya, atau sesuai dengan hukum awal tadi ya, al-am al-baqi ala umumihi, itu adalah lafaz-lafaz yang ikatannya dengan Allah saja. Selain itu pasti ditaksis. Ya, pasti ditaksis.
Kemudian di dalam keterangannya, fa innahu ta'ala alimun bikulli syai' al-kulliyah wal juz'iyah. Allah itu mengetahui semua hal yang sifatnya kulli ataupun juz'i. Perkara sing sekabehane utawa sebagian. Jangankan sebagian, semuanya Allah itu tahu. Kita memiliki indera mata, bukan indera mata, indera yang itu dibuktikan dengan mata ya, itu hanya bisa melihat sesuatu yang terlihat dan juga berbatas jarak. Allah tidak seperti itu. Sehingga jika kita dikatakan contoh semisal annas bikulli syai'in alimun, kayak gitu, ini pasti harus ditaksis. Atau siapa kayak gitu, zaitun ya, zaitun bikulli syai'in alimun, ini harus ditaksis, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi pun, karena kita lihat dari dzatiyah basyariahnya, ada sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu contoh kekurangannya adalah Kanjeng Nabi dan nabi-nabi yang lain itu juga merasakan apa yang kita rasakan, misal seperti sakit, ya juga butuh tidur, ya kan? Otomatis ketika kok tidur ini, ya secara naluri kita sebagai manusiawi, ya tidak tahu apa yang ada di depan kita. Sehingga sekelas Nabi saja secara dzatiyahnya itu loh ada pentaksisan. Namun Allah tidak, ya. Allah itu tidak. Bahwa Allah itu alimun bikulli syai' ay kulliyah wal juz'iyah. Kemudian ada contoh lagi adalah wa qouli ta'ala khalaqakum min nafsin wahidah. Allah itu menciptakan kalian semua dari satu orang. Yang dimaksudkan adalah Nabi Adam. Fa'innal mukhatabin bidzalika, sesungguhnya mukhatab atau yang dimaksud oleh Allah itu adalah keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Jadi Allah itu memberikan dawuh firman-Nya ya. Khalaqakum min nafsin wahidah. Ini yang mendengarkan itu ya keturunan Nabi Adam. Padahal Allah itu menciptakan kalian semua dari satu orang. Tapi yang mendengarkan itu keturunannya. Ini tetap dari sisi khalaqakumnya, Allah menciptakan, ya hanya Allah. Dan keturunan Nabi Adam itu bermula dari satu orang yang diciptakan oleh Allah. Jadi dari sekian banyak mukhatab itu juga bagian dari Nabi Adam menurut. Makanya di sini disampaikan wahum al-basyaru kulluhum min dzurriyyatihi. Semua mukhatab itu bagian dari dzurriyyahnya Nabi Adam. Sehingga tidak perlu ada taksis. Artinya tidak perlu ada taksis itu apa? Ya karena ini satu bapak menurut. Satu bapak, tidak ada bapak lain selain Nabi Adam loh. Kecuali kalau maksud dari min nafsi wahidah itu ada bapak selain yang dimaksudkan ini. Tapi katanya tidak. Bahwa Allah itu menciptakan kita semua ya dari satu orang. Tidak ada orang lain. Sehingga konsep lafaz yang am seperti ini itu dianggap tidak ada taksisnya. Ya karena satu bapak, nggak ada bapak lain gitu. Seperti Allah wallahu bikulli syai'in alim, hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ya tidak ada yang lain. Kecuali kalau selain Allah harus ditaksis. Karena ini mukhatabnya adalah keturunan Nabi Adam, maka tidak ada taksis karena bapaknya sama. Karena kita semua tidak mungkin muncul dari bapak selain Nabi Adam. Paham ya? Karena tidak ada bapak selain Nabi Adam. Makanya tidak perlu ditaksis. Qultu wa dhahir ay min dalika hurrimat alaikum ummahatukum. Ada contoh lagi. Dari hal yang dari contoh sebelumnya adalah ada contoh yang lebih jelas lagi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian semua adalah ibumu. Fa inna min sighal umum al-jam'a al-mudhaf wala takhsis safiya. Ini juga tidak ada taksis. Artinya apa? Dari sigot keumuman ummahatukum, beberapa ibumu ya. Ini diidhofahkan kepada kalian semua. Jadi maksudnya ummahatukum ada kum itu ya. Ibu, jadi
diharamkan atas kalian semua itu ya ibu-ibumu, maka ini tidak perlu ada taksis. Kenapa? Karena ini mukhotabnya itu disandarkan pada ibunya masing-masing. Jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin ayat ini itu terus mengatakan haramnya kita itu atas ibunya teman sampean, tidak mungkin. Karena dari lafaz hurimat alaikum ummatukum ini memiliki satu kesimpulan bahwa kita itu diharamkan atas ibu kita masing-masing. Maka tidak perlu ada taksis, nggak perlu ada taksis. Ini lafaz yang yang ini sudah pasti jelasnya. Kecuali kalau anak angkat kayak gitu ya, anak angkat, kemudian anak gawan apa jenis, anak kualon, anak tiri ya, anak tiri itu nanti bisa ya, mama menikah dengan ibu atau seorang perempuan yang ini sudah punya anak. Selama saman itu jangan saman ya, siapa kayak gitu ya, nikah dengan seorang perempuan yang bawa anak, selama kok masih ada ibunya, tidak boleh nikahi anaknya. Tapi kalau ibunya sudah tidak ada, anaknya mau dinikahi nggak apa-apa. Berarti istilah hurimat alaikum ummatukum ini tidak dimungkinkan akan menjadi satu kefahaman bahwa seorang kita ya itu haram menikahi ibu teman kita, itu tidak akan sampai bisa ke sana. Karena sudah jelas alaikum ummahatukum. Makanya di sini sampaikan fa inna min siwal umum al-jam' al-mudhaf wala takhsis sofia. Tidak ada taksis di dalam ayat tersebut. Nah, sudah pasti, sudah jelas gitu. Sudah jelas. Jadi itu untuk ibunya masing-masing, bukan yang menjadi ibu. Kalau menjadi ibu kan bisa ibunya temannya, bisa ibunya siapa ya. Terus yang kedua dan yang ketiga, tadi yang pertama adalah al-am al-baqi ala umumihi. Yang kedua dan ketiga al-am al-makhsus. Lafaz am yang itu memang ditaksis. Kalau yang pertama tadi am yang itu memang dicetak untuk menunjukkan makna umum. Terus yang kedua adalah al-am yang ini menunjukkan taksis. Lafadznya am, tapi yang dimaksud adalah taksis. Terus yang ketiga adalah al-am alladzi uridu bihi al-khusus. Lafadz yang am, tapi dikehendaki taksis. Yang kedua tadi adalah lafadz yang memang itu asli taksis, am tapi itu taksis. Yang ketiga adalah lafadz yang am tapi dikehendaki taksis. Jadi dari awal itu bukan taksis, tapi terus dimaksudkan untuk taksis. Beda ya, 2 sama 3 ini. Terus al-awwal kafirun. Contoh yang pertama, al-am sing taksis itu banyak sekali. Seperti daunnya Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Pada lafaz al-mutallaqat, beberapa perempuan yang tertolak atau ditolak yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dia itu terkena kewajiban menunggu sampai 3 kali sucian atau masa iddah ya. Masa iddah perempuan yang tertolak itu 3 kali sucian. Tapi ini ditaksis, lafadznya am al-mutallaqat. Al-mutallaqat ini perempuan yang tertolak. Ini bisa saja orangnya itu hamil, bisa saja orangnya itu haid, bisa saja orangnya itu ya tuhur, atau dalam kondisi suci. Ini bisa tiga-tiganya. Makanya lafadznya itu am, tapi yang dimaksud adalah yakni al-hamil wal aisah was-soghirah. Yang dikendaki dari lafadz al-mutallaqat yang ini adalah al-am, adalah taksis, yakni siapa? Perempuan yang hamil, kemudian perempuan yang aisah atau yang menopause ya, perempuan yang sudah tua, yang tidak dimungkinkan punya anak. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang masih kecil. Ini ditaksis untuk ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kemudian ditaksis dengan ayat apa? Biqoulihi ta'ala, dengan daunnya Allah. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahun. Ditaksis dengan bahwa perempuan yang hamil itu iddahnya itu harus sampai lahiran. Ketika kok mentolak perempuan dalam kondisi hamil,
maka idahnya itu sampai melahirkan. Bukan talah tata kuruk lagi, tapi sampai melahirkan. Kemudian dengan daunnya Allah yang lagi, yang lafadznya al-Aisyah itu adalah wallai ya'isna, dan perempuan-perempuan yang menopause atau yang sudah tidak produktif. Itu ya, produktif itu maksudnya gak mana loh ya, bukan terus tidak mampu apa-apa, nggak kayak gitu. Tidak produksi gitu, tidak produksi. Yang perempuan itu pabrik kan ya. Sudah tidak produksi lagi. Lah dengan ayat wallai ya'isna ini bisa menjadikan satu taksis untuk pada lafaz wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kemudian dari sisi taksis itu akan bisa kita lihat bahwa tidak setiap lafaz yang itu pasti umum, tapi ternyata ada maksud yang lain. Ya, seperti yang disampaikan dalam kitab ini pada lafaz al-mutallaqat. Ini lafaznya umum sekali. Apakah setiap perempuan yang mutallaqat itu harus salah satu quru? Ternyata tidak. Ternyata ketika perempuan sing alhamil atau ulatul ahmal, ketika kok ditolak, bukan salah tata quru, tapi ayyadna hamlahunna, harus menunggu sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah al-am al-maksus, yang kedua adalah lafaz yang dikendaki taksis, lafaz yang am tapi dikendaki taksis. Di sini dicontohkan kaqouli ta'ala an yahsudunan nasa. Apakah kaum itu benci dengan manusia? Maksudnya benci dengan manusia itu pada lafaz an-nas ini kan lafaznya am. Manusia yang seperti apa dulu? Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa kufar, bisa mukmin, bisa anak kecil, bisa besar. Ini an-nas yang bagaimana? Lafaz yang am ini ditaksis. Ay Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li jam'ihi ma fin nas minal khisali al-hamidah. Ternyata ditaksis nas yang memang itu memiliki sopan santun, minal khisali al-hamidah, memiliki akhlak-akhlak yang baik. Jadi ketika ke orang yang memiliki sifat yang baik, apakah mereka yang memiliki sifat itu masih saja hasud atau dengki dengan orang lain? Seharusnya kalau orang baik itu tidak ada sifat hasud. Ternyata pada lafaz ini itu ditaksis. Ditaksis diperuntukkan untuk orang-orang yang baik. Yang baik itu dikasih tahu seperti itu. Mosok sama jek mangkel. Kalau orang yang tidak baik kan sudah pasti mangkel, ya kan? Ketika kok seumpama lafaz an-nas ini ditujukan kepada orang yang tidak baik, ngapain ada lafaz yahsuduna? Karena sudah pasti gitu. Nah, untuk membuktikan pada lafaz yahsuduna an-nas bahwa ini manfaat, bahwa ini betul adanya, maka ini harus ditaksis pada orang-orang yang memiliki kebaikan atau memiliki perilaku yang baik atau ahli ibadah lah ya, memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang baik, yang potensi hasud itu kecil. Makanya ada lafaz yahsuduna an-nas. Lah, lafaz an-nas ini memang am, tapi yang dimaksudkan am itu sebagian dari manusia. Karena orang-orang yang jelek akhlaknya sudah pasti hasud itu tidak perlu kita tanyakan, akeh iyone. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kebaikan atau selalu melakukan amal baik, ini akan sangat kecil sekali melakukan hasud. Makanya ditaksis ini. Apa maksudnya yahsuduna? Kok kamu sebagai orang-orang itu apakah masih benci dengan manusia? Nah, ternyata pada lafaz di sini ada kaum, ada nas ya. Nah, ternyata dari dua lafaz yang am itu ternyata yang dimaksudkan adalah ba'dun atau sebagian saja. Maksud toh sama niku ya kaya santri ya. Santri itu kan terkenal di kalangan masyarakat orang yang ahli syariat, ahli ilmu dan sebagainya. Ketika kok seumpama dikasih pertanyaan sama masyarakat, otomatis masyarakat itu tidak memiliki perasaan bahwa santri itu tidak bisa jawab, gitu. Tapi kalau yang tidak santri, sekelas masyarakat pun sudah paham, gak bakal bisa jawab. Nah kayak gitu.
Tapi kalau santri beda. Ketika dilihat dari sisi kesantriannya, masyarakat akan tahu secara otomatis, wah dia pasti jawab, makanya tak takoi. Coba kalau kok bukan orang santri, jangankan mau disuruh jawab, orang kira ditekoi, tidak mungkin ditanya karena sudah pasti nggak bisa jawab, gitu. Maka ketika kok lafadz an-nas ataupun qaum di sini, itu hanya ditaksis untuk orang-orang yang berakhlak baik. Makanya ada ketentuan seperti itu ya, lafadz yang am tapi yang dimaksudkan adalah qaum. Yang dimaksudkan adalah ba'dun, atau yang di sini dicontohkan adalah minal khisal al-hamidah. Alladzina qala lahum an-nas, ay Nu'aim bin Mas'ud al-Ja'i li qiyamihi maqama katsirin fi tathbitil mu'min anil khuruji bima qalahu. Seperti yang telah disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud ketika beliau itu berdiri di hadapan banyak orang. Ya, berdiri di hadapan banyak orang fi tathbitil mu'min. Di dalam tasbit atau apa ya, ingin menguatkan para orang-orang mukmin anil khuruji bima qalahu, dari sesuatu yang keluar dari apa yang telah disampaikan oleh Nu'aim itu. Jadi si Nu'aim itu berdiri di hadapan banyak orang yang intinya ingin menguatkan oleh yang ada di depannya, sekelilingnya itu. Ternyata ada beberapa yang itu tidak sepakat. Maka dari sisi yang ada di hadapan dan semuanya itu, ada kalanya orang itu betul-betul tahu maksudnya si Nu'aim atau ikut apa yang disampaikan, ada yang tidak ikut. Sehingga ini contoh ini qala lahum an-nas ini ditaksis hanya orang-orang yang mukmin saja. Karena pada dasarnya ketika menyampaikan kebaikan, pasti orang mukmin itu akan merasa ya akan melakukan kebaikan itu. Tapi kalau orang yang bukan mukmin, jangankan melakukan, mendengar kebaikan saja sekalipun ini juga berpotensi tidak akan dilakukan atau bahkan tidak didengar. Jadi sebaik apapun zaman mengatakan sesuatu, ketika kok tidak pas atau tidak tepat porsinya, tidak tepat sasaran, bisa jadi yang sama sampaikan itu nganggur. Jadi hanya terkhusus untuk orang-orang yang dimaksudkan adalah mampu menerima dan juga menjalankan. Jadi wong-wong mukmin itu karakternya juga banyak. Karakter orang-orang mukmin itu juga banyak. Ada kalanya ya kelas mukmin saja, dia itu tidak tahu apa dan juga bagaimana sisi kemaslahatan dari dawuh-dawuh itu atau kemanfaatan dari yang disampaikan oleh imam atau guru-gurunya. Itu sekelas mukmin, apalagi yang sekelas tidak mukmin. Jadi itu ada lafaz-lafaz yang umum tapi yang dimaksudkan adalah taksis. Terus wal farqu bainahuma anal awal haqiqatun, kemudian watani majazun. Perbedaan yang pertama sama yang kedua, ay al awal al am al maksus sama al am sing uri tubihi al khusus, itu adalah kalau yang awal itu hakikat li annahu ustumila fima udialahu tsumma khussa minhu al ba'd bi mukhassisin. Karena yang awal itu lafadznya itu memang digunakan, dicetak untuk menunjukkan am, kemudian ditaksis. Kemudian ditaksis sebagian. Ditaksis sebagian atau jadi lafadz itu dimunculkan atau dicetak memang secara lafadz yang menunjukkan am, tapi yang dimaksudkan secara makna adalah memang difungsikan untuk taksis. Bisa mengetahui taksis itu dari lafadz sebelumnya, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan itu, yahsudunan nasa. An-nas sama lafadz al-qaum yang menjadi fa'ilnya yahsuduna itu bisa diketahui ketika ada lafadz sebelumnya. Kalau lafadz am itu sudah bisa dilihat ya, tanpa melihat lafadz sebelumnya sudah bisa diketahui. Tapi kalau taksis itu bisa diketahui dari lafadz sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah majaz, li'annahu stumila min awali wahlatin fi bati maudi'alam. Yang kedua adalah majaz. Maksudnya adalah lafadz yang digunakan itu yang kedua itu memang dari awal itu dicetak untuk menunjukkan keumuman.
menunjukkan keumuman, bukan adanya taksis. Namun lafadz yang memang dari awal dicetak untuk umum, ini terus yang dimaksudkan adalah taksis. Kita menghendaki taksis gitu. Jadi bedanya yang awal itu hakikat asli, memang lafadz itu yang am tapi ada taksisnya. Yang kedua itu lafadz yang am tapi memang asli awal cetak lafadz itu adalah am, kemudian dikehendaki taksis. Kemudian apa korinahnya? Wa anna korinah tatani akliyatun. Kemudian korinah yang kedua atau bukti yang kedua bahwa itu adalah lafadz yang am, itu adalah akliyatun. Ketika dikehendaki taksis itu harus secara akli. Jadi harus dipikirkan secara akal, begitu ya, untuk mentaksis lafadz yang am, yang dari awal dicetak itu untuk am juga. Wa yajuzu ayyurada bihi wahidun kama tabayyana fil isnain bi khilafil awal fala budda yabqa aqallul jam'i. Wa yajuzu, dan diperbolehkan di dalam tsani atau yang kedua ya, lafadz yang am yang dicetak untuk am tapi yang dikehendaki adalah taksis. Itu boleh menghendaki satu orang, atau yang dimaksudkan taksisnya itu hanya satu orang, bukan ba'dun, tapi hanya satu orang saja. Ya walaupun ini juga ba'dun, tapi yang dikehendaki cuma satu, itu boleh. Kama tabayyana fil isnain, seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam dua contoh tadi. Berbeda dengan yang awal, fala budda yabqa aqall jam'i. Berbeda dengan awal, kalau yang awal itu wajib adanya ketetapan taksisnya. Karena memang lafadz itu dicetak am, tapi harus ada taksisnya. Kalau kok tidak ada taksisnya, malah janggal. Jadi lafadznya am memang bertujuan untuk menunjukkan atau menyampaikan taksisnya itu. Ya bisa dilihat dari lafadz sebelumnya. Ya bedanya awal sama yang tsani seperti itu. Cuman dari beberapa lafadz juga masih tetap sulit untuk dideteksi ya, karena ada beberapa lafadz yang gharib, ada juga lafadz-lafadz yang itu sulit untuk difahami. Di antara lain adalah lafadz-lafadz yang memiliki makna tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Itu jauh lebih sulit untuk memahami yang dimaksudkan. Tapi kalau hanya sekedar contoh majaz, meminjam makna, meminjam lafadz maksudnya untuk menunjukkan makna lain, itu masih bisa dideteksi. Tapi kalau kok satu lafadz memiliki banyak makna, yang dikehendaki yang mana dan bisa semua, ini jauh lebih sulit untuk menstatuskan apakah lafadz am itu ada taksis atau tidak. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.